Jadi hari ini hari Sabtu 16 Juli 2022. Jadi hari ini kita memberikan suatu informasi buat teman-teman wartawan bahwa kabar gembira. Jadi setelah tanggal 14 kemarin Gala Sky ulang tahun. Nah, kemarin kita dapat info dari Humas Pengadilan Agama ya, Den? Agama Jakarta Barat bahwa putusan banding perkara perwalian Gala Sky sudah dirilis oleh Pengadilan Agama, bahwa putusannya adalah menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat. Jadi isi putusan dari Pengadilan Tinggi Agama Jakarta menguatkan Pengadilan Agama Jakarta Barat, dan itu sudah diputus pas bertepatan dengan ulang tahunnya Gala tanggal 14. Cuma pada saat itu kita memang belum pernah dapat info, jadi tidak berani memberikan info. Nah, kemudian kemarin di info sendiri dirilis oleh Humas dari Pengadilan Agama bahwa putusannya sudah keluar, dan hari ini kita sampaikan kepada teman-teman. Alhamdulillahirrahmanirrahim, jadinya putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat dikukuhkan atau dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Jakarta. Itu aja sih hari ini kita sampaikan. Jadi infonya seperti itu. Kalau ada pertanyaan dipersilakan. Bang, dalam artian berarti ditolak Bang ya bandingnya Pak Dodi sendiri ya? Ya, kalau dalam putusannya nggak ada istilah seperti itu. Kalau dalam putusan tetap menerima permohonan banding, kemudian menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat. Tapi pihak mereka kan mau mengajukan kasasi seperti apa? Kalau kasasi kita belum tahu ya, karena memang belum ada ya. Kalau kasasi kan itu hak semua warga negara. Dalam arti kata nanti pemberitahuan putusannya akan disampaikan kepada para pihak melalui Pengadilan Agama Jakarta Barat. Setelah diberitahukan ke para pihak, baik ke Bang Haji maupun ke Pak DS di sana, nanti beliau memang punya hak untuk mengajukan itu, dan itu hak warga negara, dilindungi undang-undang, itu aja. Surat resminya sudah. Surat resminya udah diterima sebelum belum? Surat bisa. Itu sama. Surat resminya diterima. Kalau surat resminya pemberitahuan mungkin minggu ini ya, karena itu baru dari Humas. Biasanya tuh Pengadilan Agama lebih cepat. Jadinya nanti kemungkinan besar dari pengalaman yang kami biasa peroleh minggu ini 18 ke atas, 18 Juli ke atas, kemungkinan nanti diinformasikan kepada para pihak secara resmi, dan itu bisa dilihat juga di SIPP pengadilan. Pak Haji, ini gimana di Sama Oma gimana nih Oma? untuk Pak Haji? Ya kita bersyukur aja, wali Gala masih tetap kita, semoga itu akan selama-lamanya. Kalau Pak Haji gimana Pak? Ya, kalau bagi saya atau bagi orang, tadi kan sudah dijawab bahwa kami sekeluarga ya bersyukur, alhamdulillah sekali. Apa yang telah kami perjuangkan selama ini bersama pihak ayah saya, Bang Sandi, Bang Kris, dan Bang Tulang, itu semuanya dikabulkan. Tentu kami mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas keputusan itu, dan mudah-mudahan kalau seandainya nanti memang kasasi, keputusan itu tidaklah berubah. Ya, itulah harapan saya. Kami bersama seluruh keluarga semalam boleh dibilang ya bersyukur kepada Allah. Tapi melihat Pak Dodi sendiri tidak ada henti-hentinya berjuang hak wali sendiri, tanggapannya Pak Haji seperti itu? Ya, kalau itu tentu saya tidak bisalah terlalu mengomentar terlalu jauh ya. Tapi seharusnya kalau menurut saya sekarang kan pertumbuhan cucu ini kan baik, alhamdulillah tidak ada masalah. Ya mungkin mungkin saya rasa sama-sama memberikan perhatian aja lah kita cucu, itu harapan saya sih. Jadi kalau luar dari itu tentu saya tidak bisa menanggapi. Kalau menurut Pak Haji sendiri, apa sih sebenarnya keinginan dari Pak Dodi? Adakah ada hubungan dari ngobrol dan sama lain gitu? Kenapa akhirnya ngotot banget gitu untuk masuk Gala gitu? Padahal kondisinya sendiri mungkin tidak bisa karena tidak ada wanita di sampingnya gitu loh.
Ya, kalau menjawab itu sih saya mengomentari rasanya kurang tepat ya. Tapi namun demikian sedikit banyaknya saya juga memang pernah melontarkan dulu ya. Kadang habis pikir juga saya, kenapa harus sampai seperti itu banget. Toh sampai saat ini pertumbuhan Gala kan tidak terganggu. Pertumbuhan cucu ini kan bagian saja. Jadi Rasanya nggak kekurangan. Kita kasih sayang gitu kan. Lihat pertumbuhan Gala, kepintaran dan segala macam, perhatian kita kan rasanya nggak perlu lah ya, itu kalau menurut kita. Jadi apa alasan dia itu bagi saya sih nggak jelas. Itu dia yang harus ditanyakan. Tapi akan tetap menutup akses maksudnya untuk Pak Dodi tidak ketemu Gala dan Mayang atau seperti apa? Saya sih tidak pernah menutup akses ya. Tetapi dengan pihak luar ya, pihak sebelah lah ya, yang kadang-kadang berbicara baik tentang diri saya, tentang anak saya, tentang cucu saya, tentang menantu saya. Banyak hal-hal itu yang kurang tepat menurut saya. Jadi saya di satu sisi membela ya, bukan membela, melindungi. Tetapi di sana sepertinya kadang-kadang bingung saya menilai ucapan-ucapan itu. Dan saya secara pribadi tidak ingin ketemu dan tidak ingin bertatap muka dan duduk bersama dengan orang yang seperti itu terhadap anak dan keluarga saya. Saya nggak kepingin bertemu dan tidak ingin duduk bersama. Maksudnya kamu ketemu sama Pak Haji sudah terluka dengan kelakuannya mereka atau seperti apa? Oh iya, sangat terluka saya. Saya di dalam mendengar, di dalam membaca ya dari yang disampaikan oleh pihak-pihak ketiga, saya sangat terluka. Karena banyak hal yang seharusnya ya seorang kakek harus melindungi seorang cucu, harus membela seorang cucu. Tetapi ini seakan-akan menurut saya ya itu dibiarkan begitu saja. Nah, saya sudah berwanti-wanti bagaimana caranya agar cucu saya ini terlindungi dari fitnah, terlindungi dari ghibah, terlindungilah dari hal-hal yang akan bersifat bisa membuli dia di suatu saat nanti. Saya berusaha sekuat tenaga bersama pihak lawyer saya ya demi masa depan Gala. Tetapi ada pihak-pihak lain yang kadang-kadang membuka lebar bagaimana hal-hal yang tidak perlu diungkap itu agar semakin diungkap dan semakin dilempar juga ke publik. Itulah yang membuat saya tidak bisa tadi kata kamu tertutup pintu untuk berbicara, berduduk bersama. Memang benar. Ya, ini secara khusus untuk Pak Dodi nggak mau ketemu sama Pak Dodi atau sama siapa Pak Haji biar jelas benar? Ya, dengan orang yang berbicara hal-hal yang menurut saya tidak tepat itu. Semua orang. Ya, semua orang, siapapun yang berbicara tentang diri saya, istri saya, keluarga saya, anak menantu saya, yang berbicara hal-hal yang tidak pantas diumbar ke publik, yang belum tentu kebenarannya, yang bersifatnya fitnah dan ghibah, saya tidak mau bertatap muka dan duduk bersama orang itu. Termasuk Pak Dodi? Siapapun. Kalau Oma sendiri gimana Oma dengan 2 tahunnya Gala ini semakin besar, semakin pintar? Ya, dengan ulang tahun Gala ini kita sangat bahagia banget kan. Jadi dia merasakan meskipun dia belum tahu, tapi kayaknya dia happy banget kemarin. Jadi kita dengan kecerdasan dia, kepintaran dia itu kita senang. Oma sendiri akan terus berupaya juga untuk melindungi Gala seperti apa Oma? Iya pastilah. Soalnya kita dari dia hamil aja kita udah melindungi dia, apalagi sekarang dia mami papinya nggak ada lagi kan, jadi harus banget lah kita melindungi dia. Siapa lagi kalau bukan kita yang mungkin saya tambahkan sedikit apa yang disampaikan sama Opa dan Oma itu mengenai pihak-pihak yang selalu menyampaikan hal-hal yang tidak baik sudah kita buktikan dalam laporan di Polres Depok, dan minggu depan itu kami mendapat informasi berkas akan segera dikirim ke Kejaksaan untuk kemudian setelah itu akan juga ada pemeriksaan tambahan, ada beberapa saksi yang akan diperiksa. Nanti setelah semuanya lengkap pemeriksaan itu kejaksaan akan melimpahkan ke pengadilan. Nah, itu adalah bukti keseriusan Opa dan Oma kita sebagai kuasa hukum bahwa kita memang melindungi anak dan Kai dan juga keluarga Opa Oma dari pihak-pihak menyampaikan berita-berita yang menyampaikan hal-hal tidak benar. Itu kan banyak berita-berita yang secara tidak langsung merugikan nama baik keluarga Pak Haji dan Oma. Itu yang akan kita buktikan nantinya bila mana nanti
proses hukum berjalan terhadap laporan yang di Depok, kami meminta terlapor dihukum seberat-beratnya agar menjadi jurisprudensi atau dasar hukum pada pihak lain yang melakukan perbuatan seperti itu, supaya tidak ada lagi yang berkata-kata seperti itu terhadap keluarga Pak Haji Faisal dan juga Ananda Galaskai. Jadi kalian sudah bisa melihat bagaimana keseriusan kita membuat laporan, tapi kita tidak menggembor-gemborkan atau membesar-besarkan, tapi kita hanya memberikan bukti bahwa proses hukum itu bisa berjalan dan statusnya juga sekarang sudah kalian bisa mengetahui, dan kita juga segera akan melakukan pendampingan nanti bila mana kasus ini dilimpahkan pengadilan. Kita juga akan meminta ke pihak yang berwenang untuk dihukum seberat-beratnya bagi orang yang sudah menyebarkan berita dan menjelek-jelekan keluarga besar Pak Haji Faisal dan Oma. Pak Haji, terkait yang terlapor itu kan Tiara Maren kan, kan kemarin sebenarnya viral videonya bahwa dia kasih kasih mobil untuk hadiah untuk Galaskai. Tanggapan dari Pak Haji sendiri seperti apa? Mau diterima Pak Haji atau bagaimana Pak Haji? Ya, Simpatik misalnya. bagi saya sih berita itu baru kamu aja yang menanyakan, nggak ada sampai berita itu ke saya. Kadonya juga nggak ada Pak Haji. Nggak ada. Ini berusaha mencari simpatik Pak Haji, ini gimana nih Pak Haji? Saya berpendapat, iya, ya apalah yang mau saya beri pendapat ya terhadap orang seperti ya, soalnya realisasinya itu kan belum ada. Nanti terjadi lagi realisasi seperti yang kemarin-kemarin nanti dikasih 2 ternyata 35. Nah, terulang lagi cerita baru. Jadi lebih baik no comment lah dalam soal itu. Tapi kalaupun dikasih kemarin, kecewaannya gimana? Kedatangan dia kemarin kan saya sudah tanggapi bahwa saya memang sangat kecewa di dalam hal itu. Kenapa? Karena kita selaku orang timur memasuki perkara orang itu sesuatu melanggar aturan, melanggar hal yang tidak perlu itu dibuat. Artinya kalau kita mau mencari sesuatu mencari Minimal ada izin lah. Iya, harus ada izin, ada berita. Ini nggak ada datang-datang saja di sini. Itu kalau umpamanya dengan pihak lain itu bisa panjang persoalan. Soalnya itu mudah melanggar aturan hukum, ya privasi. Ada aturan hukum itu. Memasuki lingkungan orang, perkarangan orang itu ada aturan hukum. Apalagi kemarin sempat moto-moto dan kebetulan itu sepertinya ada sesuatu kemarin yang dipegang itu sepeda. Itu sampai kami dihubungi oleh pihak yang memberi hadiah sepeda kepada cucu kami bahwa itu sepeda dia yang beli. Tetapi ternyata yang ada lagi yang beredar bahwa itu seakan-akan dialihkan yang memberi. Jadi itu pun kami ada kerepotan juga menjelaskan. Akhirnya kemarin kami terpaksa membuka CCTV di rumah. Dan kebetulan alhamdulillah semua gerak-gerik di sini kan saya pasang direkam ya, Pak? direkam, ada rekamannya semuanya. Jadi semua CCTV apapun yang dilakukan di sini di lingkungan saya ini insyaallah mudah-mudahan sudah saya siapkan CCTV saya banyak titiknya di sini. Berarti kemarin di rumah ada siapa Pak Haji? Netizen kan bilang kalau misalkan pihak mereka tuh kayak ngegeratak lah Pak Haji di rumah orang tuh seperti apa Pak Haji tanggapan? Apa maksudnya ngeratak? Kayak berantakin, Ya makanya kalau kita berbicara nanti kan panjang lebar jadinya kan permasalahan ini kan. Cuman kita ya saya masih berpikiran positif aja lah saya ya. Kalau saya berarahkan ke pikiran negatif nanti panjang lagi masalahnya. Tapi Pak Haji, Rumah kosong. kosong, benar-benar kosong. Iya, nggak ada orang. Kita semua Tidak memang Pak Haji. Apakah ditempuh ke jalur hukum Pak Haji? Setelah kejadian ini Pak Haji akan apa mungkin lebih ketat lagi penjagaan atau seperti apa? Begini, sekali saya beri maaf. Yang kedua urusannya itu kantor polisi. Karena di sini semua di sini terekam. Ya, apapun kegiatan di sini, siapapun datang. Jadi bukanlah di dalam ini ya. Jauh dari sini kira-kira ya 250 meter sudah terekam dari sini. Saya sudah pasang CCTV. Ya, kami tadi sepakat di dalam setelah bicara sama Pak Haji dan Oma dan juga Mas Kris, kita sepakat hal itu kita maafkan. Ya. Tapi sekali lagi ada perbuatan seperti itu, kita tidak akan sungkan ataupun segan untuk melaporkan ini ke pihak polisi ya. Ya. Karena semuanya terekam Bang di sini Bang.
Saya sudah pasang CCTV semuanya. Ini Jadi bentuk ini ultimatum jadi ya, ini Pak yang Haji. terakhir. Ini yang terakhir. Bila mana terjadi lagi tanpa izin, opa oma tidak tertutup kemungkinan untuk membuat laporan polisi. Ya. Ultimatum peringatan. Pak Ya, Haji, dan ini sudah merupakan yang kedua nih Bang. Dulu kan udah pernah juga Bang. Nah, jadi ini udah kedua ini. Dimaafkan sekali lagi opa. Penjagaan security gimana Pak Haji di depan? Sebenarnya kemarin saya tidak meninggalkan pesan sama sekali. Security pun Bapak nggak meninggalkan pesan. Kalau meninggalkan pesan semuanya itu sebenarnya bisa di atas. Berarti sekarang siapapun yang mau ke dalam ini harus Ya, ada ya. menunjukkan. Iya, kalian sendiri tadi udah terbukti kan? Kalian aja tadi masuk nggak bisa kan? Iya. Nah, karena Ditanya- jadi gara-gara apa semuanya jadi susah, jadi sulit jadinya kan? Awalnya kaget nggak sih Pak Haji mendengar bahwa Kedatangan dia ke sini. Ya kaget. Saya sempat emosi sebenarnya waktu pas kejadian, waktu pas acara ada yang berbisik ke saya. Anak saya berbisik, "Pak, gini. Wah, emosi saya waktu itu. Langsung saya kontak ke waktu itu Sapam di sini. Sapam udah pergi Pak, katanya. Oh, udah. Kalau enggak waktu itu Sempat mau pulang tuh omnya saya iya, tahan. Berarti Nggak ngasih apa-apa, nggak ngasih kado ini. ngasih kado. Ngasih kado masih Pak Haji namanya? Ngasih kado kata anak-anak, dia ngasih kado dari Mayang katanya sepatu 2. Terus dari kue 1. Kue 1. Dari Pak Dodi ada piano juga warna pink katanya. Oh, pink. Oh, Tapi saya belum lihat. Jadi kita emang belum lihat, Saya tapi belum. anak-anak pada buka katanya kerawan-kerawannya. Tapi sepeda kemarin itu sepeda dari orang lain dia. Fans ya itu. Nah, jangan salah itu. Kita nggak mau mengalihkan ke pemilikannya. Pak Haji mungkin sebelumnya ada telepon dari Pak Dodi mungkin pengen izin ke sini atau gimana? Oh, nggak ada. Atau mungkin Pak Haji tidak menerima Enggak. kewenangan? Nggak ada izin, nggak ada. Kita nggak ada kontak-kontakan, kita kan sudah. Pak Haji tampaknya Pak Dodi kayaknya mau membuka lagi perdamaian dengan Pak Haji untuk datang ke sini, mau ketemu galak segala macam. Maksudnya dari Pak Haji sendiri bakal ada perdamaian nggak setelah 1,5 tahun ini? Bagi saya dan bagi keluarga saya sudah jauh-jauh hari kan sudah saya sampaikan bahwa kami selalu terbuka pintu perdamaian, tetapi semua yang dilempar ke publik dan omongan-omongan ya itu harus diklarifikasi. Nah, artinya harus ada pertanggungjawaban. Kemudian kalau seandainya tentu ujung-ujungnya tentu harus ada juga kalau salah ya tentu minta maaf kan gitu ya. Tetapi kalau belum ada klarifikasi, belum ada penjelasan, bagi kami belum bisa saya belum bisa duduk bersama dan bisa ngobrol bersama. Belum. Terus juga sampai sekarang menunggu itikat baik di sana Pak Haji ya? Oh iya. Karena kan dari awal proses pengadilan beberapa kali diupayakan mediasi tidak berhasil. Dan di luar juga kita mencoba mengupayakan, tetap mencoba, tapi ternyata kenyataannya masih ada berita-berita yang tidak baik ya Pak ya. Jadi saya garis bawahi bahwa saya siap berdamai lah ya, kalau umpamanya kalian sebut sekarang tidak berdamai, tapi sebenarnya bagi kami damai aja bagi kami sebenarnya. Yang penting klarifikasilah semua ucapan, klarifikasilah perkataan itu. Kalau benar memang katakan benar, kalau salah ya minta maaf kita. Kalau sudah jelas duduk persoalannya seperti itu, semua itu clear. Tapi kalau nggak jelas, nggak ada klarifikasi, kenapa bicara begini, kenapa begini, kenapa Vanessa si dulu namanya Galaskai Azania apa? Itu kenapa sampai seperti itu? Anak saya di mana posisinya? Itu semuanya itu harus dijadi klarifikasi. Semuanya. Ya, supaya tenang saya, supaya anak saya dalam menempuh hidup, cucu saya nanti dalam menempuh hidupnya supaya nyaman. Bang Sandi, di sempat yang insiden yang pertama itu kan sampai Pak Haji itu harus ada yang ngejaga polisi waktu itu sempat ya. Setelah itu apa hal ini akan seperti itu lagi untuk menjaga keamanan? Di sini udah ada CCTV, udah Ya, ada sini udah. satuan pengamanan, saya rasa cukup. Sekarang cukup. Ya, kalau sampai terjadi lagi kan kita tinggal membuat laporan ataupun minta perlindungan hukum lah pada pihak polisian. Kalau misalnya itu terjadi lagi. Sebenarnya pihak Sapam di sini sangat jeli sebenarnya, sangat aman, sangat. Cuman kemarin karena saya tidak bicaranya. Kalau saya sampaikan sesuatu begini gitu, Sapam di sini sangat respon. Dan kita sih sedikit kita udah konflik. Kalau Pak Haji lihat dengan cara mereka seperti itu, aneh nggak sih Pak Haji? Maksudnya
mungkin mereka tahu dong kondisinya Pak Haji akan ada acara di mana, acara kenapa tahun masih harus ini, datang ke datang sini gitu, gitu loh Pak Pak Haji. Iya, Ya, iya. kalau menurut Pak Haji sendiri gimana? sangat Sangat aneh. aneh. Sangat aneh. Kalau seandainya dia pengen ngerayain juga, kan bisa di rumah dia aja. Iya. Terus kirim doa dia kan bisa. Iya. Kan sama juga kan, gala juga nggak ada. Kenapa harus ini? Toh, Kenapa harus ke sini? kenapa harus di sini? Iya. Toh rumah ini saya beli ya Dari hasil dari hasil dulu uangnya itu sempat dilaporkan ke Kemensos. Kemensos Kemensos. agar orang yang atas nama siapa yang mengumpulkan dan satu-satunya Marisa sama istri saya. Nah, agar orang-orang yang mengumpulkan ini bisa dikenakan hukum pidana. Tentu istri saya kan. Kemudian ternyata karena menurut pihak hukum waktu itu pengumpulnya tidaklah ada masalah karena penggunaannya benar. Kemudian dilanjutkan juga ke Kemensos. Dan Kemensos juga periksa bahwa uang itu benar, penggunaannya tidak ada masalah. Nah, sekarang kenapa dia datang ke sini? Itu bagi saya kontradiksi ya. Gimana taruh muka ya kalau menurut saya ya. Bisa Ya. dibilang menelan ludah sendiri ya? Oh, mungkin lebih dari itu. Kalau Anda bertanya lebih dari itu kalau menurut saya sih. Ya. Kita kan punya apa ya? Punya Berena HP-nya. muka juga. Oh iya. Punya malu juga kalau menurut saya sih. Tapi dari Bang Sandi tentang insiden kemarin dari pihak lawyer nggak akan mengambil langkah hukum ya Bang? Apa belum Bang Sandi atau seperti apa? Iya karena kan sudah ada buktinya. Karena nih. belum ada perintah dari Pak Haji untuk menjalankan proses hukum, beliau masih memaafkan, ya kita mengikuti apa kata Pak Omar. Tapi kita kan ma- sudah